Untuk biaya hidup aja susah, apalagi mau maksain ngambil KPR. Jangan nekat-nekatan. Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR. Kali ini kita akan bahas pertanyaan dari Sobat KPR yang bicara gaji saya UMR dan usia saya sudah kepala 3. Apakah lebih baik maksain KPR supaya bisa punya rumah? Nah, saya jelaskan mengenai maksain atau tidak ini sebenarnya tergantung dari beberapa kondisi yang akan saya jabarkan berikut ini. Karena mau dipaksa atau tidak, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya ujung-ujungnya juga nggak akan memungkinkan. Nah, ini yang teman-teman perlu sadari dan perlu terima kenyataan ini, gitu. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan, teman-teman, daripada berpikir, oh saya paksain aja, saya tabrak ini. Nah, teman-teman harus cari jalan dulu. Bagaimana supaya saya nggak nabrak ini langsung? Karena saya nabrak ini bisa jadi bonyok, gitu loh. Bisa jadi muka saya bengap-bengap gitu, bisa jadi hancur lah. Jangan sampai itu terjadi. Oke? Nah, kita masuk ke dalam poin-poin yang penting buat teman-teman yang kebetulan punya kondisi seperti ini untuk pertimbangkan lebih jauh. Yang pertama adalah teman-teman mesti sadar dulu kondisi keuangan teman-teman seperti apa. Ini nggak cuma bicara soal gaji ya, gaji UMR. Gaji UMR itu satu hal, tapi kondisi keuangan itu adalah gambaran hal yang lain. Jadi kalau kita bicara soal kondisi keuangan, yuk teman-teman luangkan waktu untuk duduk, buka selembar kertas gitu, dan mulai catat. Saat ini kondisinya teman-teman punya harta apa saja, punya barang-barang gitu, kayak handphone, motor, apapun, dicatat dan dinilai, dijumlahkan. Dulu belinya berapa segala macam, akumulasinya berapa. Kondisi yang kedua yang teman-teman mesti catat adalah penghasilan teman-teman, dan yang berikutnya adalah biaya hidup teman-teman. Ini habisnya kemana aja? Nah, selesai udah melihat itu secara tertulis, secara jelas di atas kertas, teman-teman lihat, saya masih ada cadangan dana setiap bulannya berapa. Kalau cadangan dananya ada dan rutin bisa dicadangkan sedemikian, sungguh bagus. Artinya, teman-teman punya kesempatan yang lebih baik untuk bisa ngambil KPR. Tapi kalau seandainya, ya mepet, tiap bulan mepet, untuk biaya hidup aja susah, apalagi mau maksain ngambil KPR, jangan nekat-nekatan. Coba benahi dulu, coba dilihat di bagian biaya hidup. Ada nggak kira-kira biaya yang bisa dikurangi atau dihemat? Gitu. Oh ini nih, jalan-jalan ke mall, wah sekali jalan-jalan ngabisin 300.000 atau 200.000 gitu. Nah ini coret gitu, bisa nggak dikurangin? Bisa nggak jalan-jalannya itu jadi ongkosnya jadi lebih kecil atau dikurangin frekuensinya? Tadinya setiap minggu, jadi 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu kembali lagi kebijakan teman-teman gitu. Tapi yang pasti teman-teman perlu melakukan penghematan yang lumayan dulu nih. Kalau memang nggak ada lebihnya gitu, lihat poin-poin yang bisa dihemat. Kalau memang sudah bisa kelihatan, oh bisa dihemat ini. Praktekin dulu. Jangan main asal langsung, oh saya bisa hemat segini. Saya masih bisa nyimpen sekitar 1,5 juta. Oh kalau gitu angsuran KPR 1 juta mah merem gitu. Jangan langsung praktek ke KPR-nya ya. Itu bablas itu nabrak gitu nantinya. Tapi praktekin dulu yang teman-teman mau lakukan. Ini kalau saya gini bisa gitu. Oh bisa menghemat nih 1,5 juta. Coba praktekin dulu. Lakukan dulu itu selama 3 bulan setidaknya. Dan lihat, memang mungkin atau tidak teman-teman menghemat sedemikian rupa. Kalau memang mungkin, berarti kan ada uang penghematannya tuh. 3 bulan itu. Kelihatan harusnya, kesimpan di tabungan. Nah, kalau memang kondisi itu mungkin, maka teman-teman baru boleh mempertimbangkan lebih jauh untuk ambil KPR. Karena sudah teruji bahwa, oh ya memang sudah bisa nih ada alokasi dana. Hal berikut yang teman-teman perlu ketahui. Nah, ini teman-teman perlu cari pilihan yang paling memungkinkan. Contoh, rumah subsidi. Saya bicara rumah subsidi, teman-teman jangan anggap enteng gitu, jangan anggap, rumah subsidi gini. Jangan. Rumah subsidi ini tetaplah satu rumah yang layak, rumah yang bagus. Karena lebih baik ada rumah daripada tidak ada rumah kan?
Gitu. Karena biasanya pada saat kita ngambil yang namanya rumah subsidi, udah dihitung dengan baik-baik secara formula dan lain-lainnya, itu udah dihitung. Gitu. Dan biasanya nih, kalau teman-teman masih bisa ngambil 20 tahun jangka waktunya, dan fasilitas KPR subsidi yang bunganya 5%, dengan kondisi tadi, gaji UMR, usia kepala 3, harusnya masih sangat-sangat mungkin. Kenapa saya bilang sangat mungkin? Karena plafonnya rumah subsidi paling kan sekitar 100, kalau di Jabodetabek sekitar 168 ya sekarang. Nah, itu bisa dapat dengan kondisi pinjaman yang bisa dibilang ya hampir tanpa DP atau tanpa DP juga gitu. Itu angsurannya itu bisa jatuh-jatuhnya di kisaran 900 sampai 1 jutaan. Gitu. Jadi, masih sangat mungkin kalau memang teman-teman bisa lakukan langkah yang pertama tadi, melakukan penghematan dan memang membuktikan dan mempraktekannya. Dan yang berikutnya ya, mengambil opsi yang mengenai rumah subsidi. Karena rumah subsidi ini memang dibuat sedemikian rupa programnya oleh pemerintah untuk membantu teman-teman bisa punya rumah. Nah, poin yang terakhir bukan berarti yang kurang penting, tapi ini termasuk salah satu yang paling penting. Tadi kan udah tuh bikin kondisi keuangannya seperti apa, terus pilihan yang memungkinkan rumahnya rumah subsidi di mana. Ini mungkin nggak saya beli rumah subsidi di sini? Oh ya mungkin, kalau tinggal rumah subsidi di sini ya pergi ongkosnya berapa segala macam, semuanya bisa dihitung. Poin yang terakhir ini berkaitan dengan rencana kapan teman-teman mau melaksanakan apa yang sudah teman-teman inginkan untuk didapatkan. Gitu. Nah, rencana ini harus dibuat secara tertulis dan buat jadwal untuk jadi target. Kapan nih saya mau dapetin rumah ini? 6 bulan lagi dari sekarang? 1 tahun lagi dari sekarang? Tulis tanggal dan tempatkan catatan itu di tempat yang bisa teman-teman lihat. Supaya teman-teman ingat bahwa saya ada tujuan yang mau saya capai. Artinya saya harus disiplin secara keuangan dan melakukan bla bla bla. Gitu. Setiap kali lihat, oh iya, nanti nih berapa bulan lagi? Wah, tinggal 2 bulan lagi. Tabungan cukup nggak? Wah, kalau nggak cukup, lakukan evaluasi. Kenapa bisa sampai nggak cukup nih? Apa yang salah dengan rencana saya? Apakah saya menjadi terlalu boros? Atau ada hal apa? Kalau seandainya teman-teman memang misal nih sampai menemukan satu kondisi di mana teman-teman ingat, oh ya kayaknya memang penghasilan saya kurang. Berarti teman-teman harus memaksa diri untuk berpikir bagaimana caranya meningkatkan penghasilan saya. Terlepas dari pekerjaan yang ada sekarang, kira-kira usaha atau bisnis apa yang kecil-kecilan tapi menguntungkan yang bisa dilakukan. Jangan terlalu maksain untuk kasih modal gede ke bisnisnya, tapi coba lihat dulu kesempatannya. Bisa berjualan pisang goreng ke tetangga-tetangga itu juga satu hal yang baik sepanjang menguntungkan. Oke? Jadi kembali lagi untuk pertanyaan gaji UMR, usia kepala 3, apakah lebih baik maksain KPR? Maksainnya tergantung kondisi. Kalau memang memungkinkan, kondisi keuangan memungkinkan, kita sudah lihat, sudah analisa tadi, dan kita mau ambil opsi yang paling memungkinkan juga. Terakhir, tinggal rencanakan secara tertulis dan buat jadwal yang realistis dan lakukan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat informasi yang berarti dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang bisa dapat insight yang berharga ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.